Minta keterbukaan UGM terhadap dugaan orang mengenai dokumen palsunya atau ijazah palsunya Joko Widodo. Gitu. Skripsi Jokowi ini menggunakan teknologi WP, word processor yang dipakai ya, teknologi printingnya itu, sehingga bisa menghasilkan huruf secantik Times New Roman tersebut. Apakah sudah ada pada zaman itu? Ya, apakah sudah ada pada zaman itu? Sedangkan Wikipedia pun ikut-ikutan memberikan ini ya pendapat bahwa itu baru ada tahun 92 dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95. Jadi ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat boleh dikatakan konyol ya, pembelaan yang demikian itu. Mengapa kita tidak pernah maju? Mengapa kita tidak pernah bangkit dari keterpurukan? Karena masih ada orang-orang yang mengemban amanah, orang-orang yang bertitel baik, yang berintelijensia tetapi hatinya tidak baik. Oleh karena itu kami mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, utamanya para akademisi yang bercokol di Universitas Gadjah Mada, bukalah hati kalian, buka seluas-luasnya dokumen Jokowi sebanyak-banyaknya untuk kita lakukan uji agar kita dapatkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita bersilaturahim kembali pada saat ini yang mudah-mudahan bisa membangun kekuatan masyarakat, kekuatan umat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kebetulan bulan Ramadan memang bulannya untuk berbuat jujur ya, semaksimal mungkin. Karena kita mendapatkan juga predikat yang kurang bagus, khususnya di kalangan akademik ya, di MIT, Press Direct melakukan penelitian dan Indonesia ternyata mendapat predikat kedua terburuk dalam kejujuran akademik. Gitu. Tingkat dunia dari 172 negara yang diriset itu kita nomor 2, itu kan terburuk, juara 2 terburuk dari kejujuran akademik. Gitu. Yang pertama Kazakhstan. Yang ketiga Irak, gitu ya, bisa kita bayangkan. Berarti memang ini fenomena yang sebetulnya kita prihatin. Dan untuk itulah kita tetap concern pada upaya untuk membangun kebersihan akademik ini. Itu melalui salah satunya adalah membongkar terus gitu kan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Karena ini nyambung dengan laporannya OCCRP. Ya, Organized Crime and Corruption gitu kan, reporting project yang menempatkan juga Jokowi sebagai finalis korup gitu, tingkat dunia. Jadi nyambung sekali ini ya. Yang coba kita padukan sebenarnya korupsi itu ada 3 jenis gitu ya, documentary corruption, korupsi yang bersifat dokumen-dokumen, kemudian authority ya gitu kan, corruption menyangkut otoritas, kewenangan, dan financially gitu kan, corruption baru keuangan gitu. Jadi nyambung korupsinya itu. Oleh karena itu dimulai dari dokumen gitu korupsi itu. Jadi ini ngait lah antara risetnya MIT tadi Press Direct dengan OCCRP gitu. Di konteksnya ujungnya Jokowi juga gitu. Oleh karena itulah kita menjadi sangat serius untuk ini. Maka kemarin kita ke Bareskrim sudah menyampaikan laporan, TPUA menyampaikan laporan atau tambahan bukti-bukti untuk yang sudah pernah diadukan pada tanggal 9 Desember 2024 gitu kan, yang tahun lalu berarti gitu kan, yang kita tambahkan dengan data-data atau fenomena baru, terutama video-video yang cukup menukik, termasuk dari Dr. Rismon Sianipar yang mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut oleh yang lain tentang bagaimana fenomenalnya beliau itu dalam kaitan dengan mendukung apa-apa yang sedang kita lakukan dalam proses membongkar dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Nah, untuk itu maka agenda berikut TPUA dan juga mungkin elemen-elemen lain yang juga turut memberikan respon-respon positif gitu kan, dan sepakat bahwa kita harus bisa menggeruduk UGM atau dengan bahasa lain rame-rame kita ke UGM
Atau ada yang juga yang bahasa yang agak spiritual. Ya kita berhalal bihalal gitu di UGM. Saya kira semuanya itu intinya adalah bagaimana juga kita bisa datang ke UGM bersilaturahim sambil meminta keterbukaan UGM terhadap dugaan orang mengenai dokumen palsunya atau ijazah palsunya Joko Widodo gitu. Saya kira jadi sangat strategis. Tapi di sisi lain juga kita punya agenda yang berikutnya gitu, yaitu kita langsung juga bersilaturahmi gitu, berhalal bihalal gitu. Datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo gitu untuk bisa nanti minta selama ini mana ijazah aslinya, langsung saja Pak Jokowi tunjukkan dong kepada kami bantu mensosialisasikan. Gitulah pokoknya mah. Ini lebaran loh, kami datang mau berlebaran sambil sekaligus juga ingin tahu Pak Jokowi ijazah UGM-nya mana gitu yang asli. Itu saya kira sangat strategis. Dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM gitu kan. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo. Langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini orangnya kan terbuka menerima tamu-tamu. Saya kira banyak itu berita-beritanya ya. Beritanya banyak itu, konten-konten di berbagai video nerima tamu. Nah, kita ingin bertamu itu TPUA gitu ya. Jadi kita harapkan ya kita diterima dan jangan lari ke gorong-gorong dong gitu ya. Jangan dulu lari ke gorong-gorong, sekarang lari gorong-gorong. Terima dong. Ini kan sudah halal bihalal ini mah gitu ya. Tapi sambil menunjukkan juga ijazah aslinya gitu. Saya kira itu agenda kita. Nah, TPUA sudah membuat surat. Ya, surat pertama ke Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, MED, SPOG, PhD, Yogyakarta. Ya, isinya inti lain adalah bahwa ini saya sebut saja, kami TPUA telah melakukan berbagai upaya hukum untuk mencari kebenaran atas dugaan publik tentang status ijazah mantan Presiden Joko Widodo, khususnya ijazah S1 UGM. Sudah terlalu lama Joko Widodo tidak memiliki itikat baik untuk menunjukkan ijazah asli yang dimilikinya. Penyembunyian informasi pejabat publik ini tentu berdampak buruk bagi upaya pembangunan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkarakter. TPUA berniat bersilaturahmi dengan Ibu Rektor dan jajaran pimpinan UGM dalam rangka mendapat informasi langsung dari kampus yang diakui sebagai alumninya oleh Joko Widodo tersebut. Kami mohon kiranya Ibu Rektor UGM dapat menerima kunjungan atau silaturahmi kami dalam rangka klarifikasi atau memberi informasi dan menunjukkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan ijazah dan kelulusan UGM mantan Presiden Joko Widodo tersebut pada hari Selasa 15 April 2025 jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Mengingat pentingnya informasi dan dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan publik, maka kami sangat berharap Ibu Rektor dapat menerima dan memberi penjelasan sebagaimana yang dimaksud tersebut. Saya kira ini suratnya untuk Rektor UGM. Yang kedua, juga TPUA sudah mengirim surat langsung ke Pak Joko Widodo. Gitu ya. Perihal kunjungan silaturahmi. Pertama, kami sampaikan penghargaan atas keterbukaan selama ini dalam menerima kunjungan tamu-tamu yang datang ke rumah Bapak di Surakarta. Selanjutnya, kami TPUA bermaksud berkunjung ke rumah Bapak Insinyur Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping bersilaturahim atau berhalal bihalal, kiranya Bapak Insinyur Joko Widodo dapat mengklarifikasi keraguan publik atas ijazah UGM milik Bapak dengan menunjukkan ijazah asli UGM tersebut kepada kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Jadi intinya dua hal itu akan kita lakukan. Oh ya, ini surat ke Pak Widodonya ya, surat sudah dikirim. Sudah ya.
Kemudian yang kedua adalah ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor. Sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya. Nah, jadi lengkap lah ya. Ini terbukti. Insya Allah ya sudah, prosedur sudah kita tempuh. Tinggal kita lakukan nanti pada waktunya. Nah harapannya tentu saja TPUA itu bisa hadir. Kemudian juga kalau tidak salah dari Bandung juga ada kelompok forum alumni perguruan tinggi berijazah asli. For asli se-Bandung Raya juga akan membuat surat hal yang sama dengan kita. Jadi nanti mudah-mudahan hadir juga. Lalu ada elemen-elemen perjuangan lain. Ya, mungkin petisi 100, Bara Kemang, itu kan ARM atau apalagi perjuangan PNKRI, ya. Hah? KNPRI, ya ibu-ibu yang selalu berkumpul di sini juga akan berangkat. Nah, kemudian juga saya sudah dengar nanti di Yogyakarta itu sudah siap menerima, membantu, membersamai Kiai Haji Sukri Fadoli, gitu ya. Kemudian juga Jenderal Tiasno Sudarto, beliau juga siap membersamai dan bahkan akan mengkomunikasikan dengan beberapa guru besar yang ada di UGM, katanya akan berkoordinasi. Kemudian juga Dr. Zainal Arifin Muhtar. Nah, hanya beliau masih tentatif karena saya ingin lihat dulu jadwal saya. Nah, kalau memang sangat prinsip mungkin nanti diatur kembali. Tapi yang jelas bahwa elemen-elemen perjuangan di Yogyakarta juga mungkin juga mahasiswa-mahasiswa akan ikut gitu. Dalam kaitan dengan kepentingan publik untuk bisa membongkar kepalsuan kalau memang itu diakui gitu kan, dan memang itu sudah banyak data-data termasuk data-data yang muncul dari Dr. Rismon, kemudian juga dari Guru Gembul, ya. Kemudian juga dari banyak media-media lain, tokoh-tokoh lain juga sudah banyak berbicara untuk itu. Jadi itu ke depan. Nah, oleh karenanya simultan saja sekarang mas sebenarnya ini nyangkut itikat baik. Kalau Jokowi punya itikat baik, Jokowi tunjukkan aslinya. Kalau UGM punya itikat baik, UGM membuka dokumen-dokumen secara detail dan mengklarifikasi secara saintifik sebagaimana yang dituntut oleh Dr. Rismon, gitu kan, berbicara soal font face, gitu kan, soal tata tulis, gitu kan, Windows, DOS dan sebagainya. Kemudian juga soal mungkin kebenaran dari skripsinya, gitu kan. Bahkan beliau itu sudah menantang untuk adanya uji karbon dating analyze, gitu kan, menganalisa forensik karbonnya itu tiga katanya minta di sampelnya. 1 soal ijazah, 2 skripsi, tapi skripsi dipecah 2. 1 yaitu pengesahannya, gitu kan, yang konon aneh ya, pakai Windows itu padahal belum ada pada waktu itu, itu komputer dengan font Windows seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah kontennya, isi skripsinya, gitu kan, lihat itu sama enggak ininya tahunnya. Semuanya menyebut 1985. Tapi kalau diuji karbon dia yakin tidak sama itu, berarti palsu. Sampai ke situ tingkatannya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita nanti ke UGM, ke Bu Rektor juga terbuka. Silahkan misalnya sampai ke uji seperti itu. Kan bagus sekali. Ya, Dr. Rismon sampai menawarkan 5 negara kan untuk mengujinya itu. Sampai ke tingkat internasional itu. Saya kira ini adalah hal yang penting dan kita akan lakukan itu semaksimal mungkin. Nah, untuk Bareskrim, tentu saja Bareskrim sudah nggak bisa diem saja ini. Ini sudah ramai. Makanya betul kemarin kita usulkan, panggil gitu kan Bu Rektor, panggil Pak Dekan, panggil Dekan Kehutanan ya, panggil Pratikno gitu yang dulunya rektor, sekarang mungkin masih menjadi wali
wali amanah gitu ya, wali amanahnya UGM gitu. Masih oleh karena itu panggil, dan jangan lupa panggil Joko Widodo karena dia sebenarnya kata kuncinya. Maka Bareskrim diharapkan memanggil Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai bangsa kita ini bangsa yang carut marut, bangsa yang terus-menerus bermasalah gaduh hanya oleh urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Itu Bareskrim bisa menyelesaikan, UGM bisa menyelesaikan, apalagi Joko Widodonya. Inilah menyangkut itikat baik. Itu kita tantang semua itikat baiknya demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Gitu. Jangan sampai kita menjual harga bangsa ini oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diklarifikasi dengan baik gitu. Dan soal ijazah ini nanti akan bisa terungkap dengan baik. Dan akhirnya tentu saja orang-orang yang jahat, orang-orang yang menipu, orang-orang yang bersama-sama melakukan kejahatan dihukum. Karena ini adalah negara hukum. Indonesia negara hukum. Indonesia bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu kekuasaan tidak boleh melindungi para pelanggar hukum. Termasuk Joko Widodo dan CS-CS-nya yang lain. Saya kira ini maksud dari kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan perjuangan kita sebagaimana jaminannya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kami. Pintu-pintu itu adalah kemudahan. Ujungnya sukses, menang, rakyat menang, masyarakat yang cinta kebenaran dan kejujuran menang, keadilan menang, sementara kezaliman, penipuan, kejahatan dikalahkan. Fungsi dari bulan Ramadan dan kelak bulan Syawal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh senior kita Bung Rizal Fadila ya. Umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Luar biasa. Ya baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, mengundang undangan terbuka kepada seluruh aktivis, kepada seluruh elemen yang satu visi terkait adanya gugatan ijazah palsu Jokowi. Kami mengundang dalam agenda halal bihalal yang akan dilaksanakan di UGM pada tanggal 15 April 2025. Dan pada tanggal 16 April kita juga mengundang untuk sama-sama berkunjung atau bersilaturahmi di rumahnya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk apa? Pemirsa sekalian, untuk menanyakan langsung apakah Joko Widodo mempunyai ijazah yang aslinya atau tidak. Ya, apalagi kita silaturahminya setelah Lebaran, jadi halal bihalal. Nilai pahalanya kita dapat, nilai silaturahminya, kemudian nilai perjuangan juga kita dapat. Baiklah, langsung saja kita ke pembicara yang kedua, yaitu Ibu Kurnia sebagai singa betinanya TPUA. Silakan, Ibu Kurnia. Singa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Tetap merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, utamanya rekan-rekan tercinta ya, para advokat dan juga para pejuang, aktivis, penulis ya, dan akademisi seperti Bang Rizal Fadila. Kemudian juga ada Purnawirawan TNI yang masih cinta kepada tanah airnya, Bang Kolonel Nur Saman ya. Kemudian ada juga ketua daripada partai ini Bang Rustam ya, dan Bang Zul, dan Pak dokter kami, Ibu dokter kami, Ibu
Julia, yang walaupun boleh dikatakan tadi oleh host kita boleh tua tapi semangatnya luar biasa ya. Apalagi dalam kondisi kita belum melihat nih orang-orang muda yang menggantikan posisi ini, apa boleh buat akhirnya yang tua-tua ini masih tetap bertengger di posisi masing-masing begitu ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Kalau tadi Bang Rizal Fadila telah mengulas apa yang sudah kami lakukan, beberapa hal mulai dari melaporkan tentang ijazah palsu ini ke Bareskrim, kemudian mengulang Bareskrim untuk melengkapi dengan bukti-bukti, maka pada hari ini sebagai bentuk daripada keseriusan kita, cinta kepada tanah air, menginginkan agar para petinggi-petinggi ini menduduki jabatan dengan suatu kejujuran, ilmiah, ya, akademis dan sebagainya, maka hari ini berlanjut lagi kita mengadakan acara tersebut begitu ya. Kalau tadi Bang Rizal menilik dari berbagai sisi, utamanya tentang laporan kepada Bareskrim, maka saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita, Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, sarjana elektro ya, teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami yang sudah cukup lama sejak tahun 2022 ya, di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada atau sudah 3 jilid ya persidangan di antaranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Pengadilan Surakarta dan kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi ini adalah kami anggap sebagai blessing ya Bang ya, suatu berkah yang luar biasa ya, kalau istilah Pak Amin tuh blessing in the sky ya. Ya in the sky ya, itu luar biasa, sangat berguna. Nah, karena ini berguna, kami khawatir tidak banyak masyarakat Indonesia yang paham ya. Mungkin taunya ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor 1 ya, di antara yang utama yang dia miliki termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini ya, saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya yaitu Sigit Sunarta ya Bang ini ya Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini tempatnya intelijensia, tempatnya kepandaian ya, derajatnya kehebatan dan kecerdasan begitu. Nah, kemudian ketika Pak Sigit Sunarta mempermasalahkan bahwa kenapa Anda tidak melihat bahwa sampul pengesahan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh percetakan Prima ya, itu adalah percetakan Prima ya yang sudah biasa melakukan penjilitan, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada ketidaktelitian bahwa percetakan Prima ini sendiri adanya itu tahun 1986. Sedangkan Jokowi itu ya lulus tahun 1985. Kira-kira mungkin nggak orang yang lulusnya tahun 1985 ya sudah terbentuk skripsinya, tiba-tiba diklaim sebagai bentukan penjilitannya itu oleh CV Prima Grafika tersebut yang justru muncul di tahun 1986. Jadi bayangkan betapa carut marutnya logika ini tadi ya begitu. Nah, kemudian harusnya apa yang dilakukan oleh pihak Gajah Mada ketimbang mendenial atau terus berkelit begitu ya, seakan-akan akhirnya orang menganggap memang ini membela, ini melindungi begitu ya. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya, itu kata Bang Rismond ya. Kemudian apa? Cek kesesuaian teknologi zaman itu ya. Kita harus mengetahui bahwa skripsi Jokowi ini menggunakan teknologi WP, word processor yang dipakai ya.
teknologi printingnya itu sehingga bisa menghasilkan huruf secantik Times New Roman tersebut. Apakah sudah ada pada zaman itu? Ya, apakah sudah ada pada zaman itu? Sedangkan Wikipedia pun ikut-ikutan memberikan ini ya pendapat bahwa itu baru ada tahun 92 dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95. Jadi ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat boleh dikatakan konyol ya, pembelaan yang demikian itu. Meskipun ya pada podcastnya Bang Rismon itu ada memasukkan pembelaan dari kakak kelasnya Jokowi ya, yaitu angkatan tahun 1982. Jadi dengan serta-merta dia mengatakan itu betul katanya, bahwa saya juga ingat itu percetakan daripada Prima tersebut. Nah ini juga agak ngawur ya, karena saat itu sedangkan dia ada lulusan tahun 1982, percetakan Prima itu belum ada. Bahkan secara bercanda Bang Rismon mengatakan apa? Kau lulus tahun 1982, pemilik Prima itu barangkali masih leye-leye, masih tidur-tiduran memikirkan apakah saya akan membuat suatu percetakan Prima begitu di tahun 1986 nanti begitu. Jadi ada 4 tahun jarak waktu. Jadi ini kembali ya, kebetulan itu kakak kelas yang menyatakan ini adalah Ketua Senat Fakultas ya Hukum UGM, yaitu San Apri Awang ya. Jadi ini adalah bagian dari pembelaan saja dan ini memang sangat menggelikan. Kalau kita mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo, kenapa yang muncul ini para pembela-pembela seperti seksi sibuk istilahnya begitu ya, yang menampilkan ijazah mereka sendiri, menampakkannya, memamerkannya, padahal bukan itu yang kita harapkan. Jadi ini boleh dikatakan hal yang sangat tidak saintifik ya. Oke. Nah, apa yang hendak kita harapkan dari hal tersebut Bapak Ibu sekalian? Saya ingin rangkum bahwa yang seharusnya dijawab oleh UGM ya, Fakultas Kehutanan dan simpatisannya itu, tanggal berapa pengujian skripsi Jokowi tersebut. Betul atau tidak Pak? Iya kan? Terus mengapa dalam skripsi Jokowi itu tidak ada dewan pengujinya? Jika ada, berapa orang yang menguji? Siapa sajakah pengujinya? Lalu jawab lagi pertanyaan, mengapa Bapak Kasmujo yang diperkenalkan oleh Jokowi itu tidak ada di dalam lembar dewan penguji tersebut ya. Jadi dia ini diuji oleh Pak Kasmujo atau Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini kembali ya, logika ini terbolak-balik. Nah, inilah kalau dimulai dengan ketidakjujuran akhirnya bingung sendiri untuk mempertahankannya, kan begitu ya. Nah, kemudian mengapa ya prakata pada mesin ketik itu, pada mesin ketiknya itu, tulisan yang diketik itu jauh lebih tua usianya dan buluk. Jadi menyebutnya buluk ya, maksudnya lebih, mungkin lebih apa itu, lebih coklat mungkin warnanya begitu ya, dibanding dengan lembar pengesahan. Jadi ada beda antara lembar pengesahan dengan lembar daripada pekerjaan otak daripada Jokowi sendiri berupa isi daripada skripsinya tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Saya mengatakan bahwa luar biasa ya, Bang Rismon hasilan Sidanipar ini. Kita membutuhkan orang yang tidak hanya cerdas ya hari ini, yang dibutuhkan cerdas, berani dan baik ya. Cerdas saja tidak berani melempem ya kan. Cerdas, berani tapi tidak baik, jahat jadinya ya. Nah, jadi ini dia mempunyai 3 itu dan dia sudah mengatakan tidak ada personal feeling dalam hal ini. Semata-mata ingin menegakkan marwah daripada Universitas Gadjah Mada yang kita cintai sebagai universitas yang salah satunya tertua, bermarwah dan bermartabat ya. Saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang hukum nih Bang Rizal ya, saudara-saudaraku sekalian, saya tetap harus juga memantau dari sisi hukum ya, bahwa kita ini punya hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Jadi kalau pihak UGM terus-menerus melakukan pembelaan dengan cara yang konyol seperti itu, mohon maaf ya, orang bukan hanya menjadi simpati, tidak akan bersimpati, malah menjadi semakin curiga dengan ada apakah ini begitu ya. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus membuka selebar-lebarnya hal tersebut. Perlu Anda ketahui ya, bahkan Bang ini Krismon lagi mengatakan bahwa tanah UGM itu tanah milik Sultan. Tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu walaupun UGM itu ada di Yogyakarta untuk mengetahui ya bahwa produk daripada UGM itu dihasilkan dengan kejujuran. Apalagi produk tersebut menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini begitu. Nah lalu ya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum ya UGM, Profesor Markus Priyogunarto menyesalkan. Nah ini saya bingung lagi nih Bang, kok dia menyesalkan? Ada orang yang berusaha membuka, justru dia menyesalkan ya isu mengenai perlindungan UGM terhadap Joko Widodo ini. Dia mengatakan mengenai ijazah palsu Joko Widodo ini, Rismon bisa memahami 2 hal, yaitu memasukkan
ijazah dan skripsi ini sebagai satu, membuat palsu atau memalsukan. Membuat palsu itu artinya si ijazah tersebut tidak pernah ada, dibuat menjadi ada. Ini namanya membuat palsu. Kalau memalsukan, ijazah tersebut pernah ada, tapi mungkin rusak atau hilang. Nah, ini dibuatkan yang baru. Nah, ini juga namanya memalsukan. Jadi dua-dua ini. Ini dikuatkan lagi oleh Pak Dekan Fakultas Hukum ini. Kedua-duanya lemah, katanya begitu, ya. Kasihan sekali ya. Harusnya beliau memberi semangat, malah mengatakan kedua-duanya lemah. Sebab Jokowi banyak data pendukung, katanya begitu ya. Dia ikuti kuliahnya, dia kuliah kerja nyata juga, dia melakukan yudisium dan sebagaimana layaknya mahasiswa UGM begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita uji ya semua ini, karena terus terang saja kami sudah 3 jilid melakukan pemeriksaan di pengadilan, yang kesemuanya itu kami lakukan dengan niat baik dan good faith ya. Sedangkan pihak Bapak Jokowi ini luar biasa. Karena kekuasaannya dia bisa menghalang-halangi orang mendapatkan keadilan. Ya, perlu Anda ketahui di jilid 1 itu kita bagaimana mau melakukan persidangan kalau Bambang Tri selaku orang yang pertama kali gongnya yang menyuarakan tentang ijazah palsu ini ditangkap. Bukankah indikasi ditangkap ini menunjukkan kepanikan di pihak Jokowi? Betul atau tidak? Ya. Nah, kemudian ketika ini berubah menjadi peristiwa pidana, maka beban pembuktian bukan pada kami, tapi ada pada jaksa yang ternyata tidak mampu membuktikan di pengadilan. Ya, abal-abal juga itu dakwaannya. Yang akhirnya apa? Hakim tidak menghukum Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal yang didakwaan oleh jaksa, melainkan dengan pasal kebencian. Jadi ini sangat aneh sekali begitu. Nah, yang ketiga kali kami lakukan gugatan PMH kembali di Pengadilan Pusat ya, Jakarta Pusat, dan seperti biasa Jokowi diselamatkan dengan keputusan selah ya, kita semua sudah tahu itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyatakan panjang lebar. Saya yakin bangsa Indonesia dengan kecerdasan yang dimilikinya tapi tidak memiliki kekuasaan, paham betul siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini kami menggugah bangsa ini. Tahu tidak mengapa kita tidak pernah maju? Mengapa kita tidak pernah bangkit dari keterpurukan? Karena masih ada orang-orang yang mengemban amanah, orang-orang yang bertitel baik, yang berintelijensia, tetapi hatinya tidak baik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, utamanya para akademisi yang bercokol di Universitas Gadjah Mada, bukalah hati kalian, buka seluas-luasnya dokumen Jokowi sebanyak-banyaknya untuk kita lakukan uji agar kita dapatkan kebenaran. Karena bangsa ini berhak mendapatkan kebenaran agar tidak terjadi kembali kesalahan-kesalahan yang sangat jahat ini di masa depan. Allahu Akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa singa betinanya TPUA yang sangat berapi-api menyampaikan terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ini luar biasa nih, baru 2 pemateri yang kita dengarkan sudah mulai terungkap nih, ternyata palsunya sangat palsu nih. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan pemateri ketiga kita yaitu Ibu Dr. Julia. Ya, masih ibu-ibu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kurnia, sekarang Ibu Julia. Silakan Bu. Ini ibunya singa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak bertanya karena Pak Jokowi adalah seorang presiden kita selama 10 tahun. Terbukti oleh apa yang ada data di kita berbuat satu kebohongan. Beliau berkali-kali membuat kebohongan, membuat kerusakan sehingga tatanan negara kita menjadi kacau balau, rusak oleh ulah Pak Jokowi. Saya ingin mengatakan kepada Pak Jokowi, hentikan itu semua. Jangan permalukan negara kita. Bapak adalah presiden, mantan presiden kita. Dan kalau bisa kita buktikan, maka bisa terhindar dari rasa malu negara kita karena membela seorang pembohong, penipu rakyatnya sendiri. Dan juga presiden-presiden luar negeri lainnya yang menghargai beliau, ternyata beliau seorang pembohong besar. Dan akan kami buktikan. Karena saya bukan seorang advokat, maka saya ingin mengatakan secara politis,
kami sudah berangkat ke Komisi 3 untuk beraudiensi dengan Komisi 3 sebagai bidang yang membawahi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Kepada Komisi 3, mudah-mudahan sebagai wakil kami yang kami percaya akan peduli terhadap rakyat Indonesia, akan peduli terhadap bangsa Indonesia sebagai rakyat Indonesia, wakil rakyat Indonesia. Tolong perhatikan apa yang kami dapatkan seperti ini. Logikanya, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, secara logika kita tahu kalau misalnya pada waktu tahun 2002 ya, 2022 kami TPUA mulai mengadakan penelitian tentang kebohongan Pak Jokowi dalam ijazah palsunya, maka bila kemudian dilakukan pemeriksaan seperti itu, wajar saja kalau misalnya hilang, ya langsung tinggal ke polisi. Ada satu hal barang berharga yang hilang, saya minta bahwa tolong polisi membuatkan surat kehilangan itu selesai, tidak usah bertahun-tahun. Justru dengan bertahun-tahun kami mempertanyakan, kenapa nggak logis? Aneh banget Pak Jokowi, aneh sekali. Anda mempermalukan kita, menjungkir balikan logika kita. Apalagi kami adalah akademis para dunia akademis Indonesia, dipermalukan seperti ini. Dan pihak UGM anehnya Ibu Rektor kan juga harusnya bertanya, di mana itu surat ijazah aslinya sehingga tidak bisa memperlihatkan. Sementara ke polisi tidak, atau kemudian mengatakan kepada kami, saya tidak bohong kok, ini ada surat polisi, atau ini ada surat kehilangan, atau ini adalah, kalau misalnya dia tidak mau dipermalukan, dia tinggal, kalau merasa dia dipertanyakan keaslian ijazahnya, ya tinggal memperlihatkan kok, ini ijazah asli saya lulus tahun sekian, silakan, sudah tutup sudah perkaranya. Itu gampang sekali, sehingga sangat aneh begitu terjadi. Sampai saya berpikir, apa ada kelainan ya Bapak Presiden kita ini ya? Kok aneh sekali, tidak logis secara logika. Jadi saya sebagai bukan advokat, jadi tadi sudah cukup kuat argumentasi dan khususnya terima kasih kepada Bapak Dr. Rismon Sianipar yang telah betul-betul membuka tabir yang paling baik di antara tabir-tabir lainnya dan semua yang tadi kita sudah katakan tentang kejanggalan, dan dia mengatakan 1000% ya Bu ya, 100.000 per 100 miliar palsu persen palsu. Saking kesalnya saya Pak, ya Allah. Untuk itu saya katakan kepada Pak, terakhir kepada Pak Komisi 3, tolong buat hak angket kepada Prabowo. Jangan diam terus. Anda adalah wakil kami, Anda percaya kepada kami. Jangan sampai terganggu oleh ulah presiden kami. Karena apa? Kalau beliau itu terbukti tidak bisa membuktikan adanya ijazah asli sehingga beliau berijazah palsu, kemudian menjadi presiden RI selama 10 tahun, maka itu tidak sah secara hukum. Betul begitu Bapak? Ya kan? Yang dilakukan tidak sah. Sehingga kalau misalnya kita berhutang sekian triliun, itu dari utang dia aja, karena di Malaysia betul itu Pak Mahathir atau kepada Nazar ya kalau nggak salah ya, apa bukan Razak apa itu tidak mau bayar hutangnya. Pak Razak itu Pak Perdana Menteri sebelumnya itu. Infrastrukturnya disuruh angkut. Ya, infrastrukturnya katanya disuruh angkut kata beliau. Jadi tidak buat apa kita sekarang harus bayar pajak sebegitu besar hanya karena kita harus bayar hutang-hutang Jokowi yang kita juga tidak setuju sebagai rakyat. Karena itu sangat amburadul. Hutang-hutang yang sangat tidak layak. Tidak menggunakan studi kelayakan. Jadi tolong Komisi 3 mudah-mudahan mau beraudiensi dengan kami. Kami akan menunjukkan data-datanya itu. Lakukan hak angket atas berbagai kebohongan Presiden mantan Indonesia yaitu Pak Jokowi yang akan kami datangi pada tanggal 15-16 April yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendengarkan pemaparan langsung dari Bapak Kolonel Purnawirawan M. Nur Syam. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, masih suasana bulan puasa, sebentar lagi lebaran, kita saling bermaaf-maafan. Mestikah kita mengalami kondisi seperti ini yang berlarut terus dari dulu sampai sekarang? Soal ijazah sepele. Tapi yang menjadi permasalahan adalah yang punya ijazah adalah mantan presiden. Memalukan. Dunia mengetahui. Malu kita. Beberapa ahli IT sudah disebutkan tadi oleh rekan-rekan. Sangat memperkuat. Tentunya tidak semudah itu juga. Kita uji kelayakannya di depan hukum karena kita adalah negara hukum. Mari kita terbuka. Sebentar lagi kita datangi UGM. Sebentar lagi kita datangi rumah Presiden Joko Widodo, mantan presiden. Semoga satu institusi UGM yang lembaga pendidikan yang ternama di Indonesia, kelas papan atas, malu kita kalau seperti ini terus. Pertanggungjawabkan itu selaku rektor. Rektor UGM harus bertanggung jawab, memberikan penjelasan secara detail dengan beberapa argumen-argumen tadi itu. Yang kita dapatkan ada beberapa. Pertama adalah ijazah bermasalah. Yang kedua adalah skripsi bermasalah. Yang ketiga adalah lembaran pengesahan. Yang keempat adalah pembimbing. Itu bermasalah. Ada yang disebutkan pembimbingnya tapi orangnya tidak ada, seperti itu. Jadi 4 permasalahan ini sudah memperkuat, ini poinnya. Belum lagi hasil daripada risetnya ahli IT yang ternama sama-sama lulusan UGM. Saya malu Pak, selaku alumni kampus ini. Malu saya menderakan seperti ini nih. Kampus yang mempertanggungjawabkan yang ketidakbenaran. Kita uji nanti kalau memang tidak benar. Kalau memang benar, tunjukkan mana ijazahnya. Gampang kan? Ijazahnya ini loh, ini skripsinya ini loh. Diuji secara forensik, diuji secara IT, ini bahwa ini benar. Selesai masalah. Daripada kita berlarut kayak seperti ini nih, nggak ada guna Pak. Olehnya itu, para pemangku kebijakan di negeri ini, khususnya adalah rejim yang sekarang ini di bawah pimpinan Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto selaku senior saya dan komandan saya. Mohon didorong Pak. Mohon didorong. Karena inilah yang menentukan sikap. Inilah yang menentukan nanti hasil daripada perjuangan kita dan termasuk adalah dukungan perjuangan Bapak di negeri ini. Poinnya sangat besar sekali. Rakyat akan ramai-ramai mendatangi Bapak, memberikan dukungan Pak. Bukan meminta duit. Dan saya siap memimpin datang. Bahwa kalau memang ini dilaksanakan oleh kebijakan dan dorongan dari Bapak Presiden, apa boleh buat masalah ijazah harus didorong karena sama-sama mantan Presiden. Tunjukkan kepada dunia bahwa ini loh ijazahnya Joko Widodo benar atau tidak benar. Kalau itu sudah ditunjukkan. Saya sangat berharap dan bangsa Indonesia berharap dari Sabang sampai Merauke yang pro dengan masalah ijazah ini untuk konsistensi pada perjuangan kita dan mendukung program-program Bapak Presiden. Sangat-sangat berterima kasih apabila ini ditunjukkan secara benar dan didorong ini permasalahannya di depan, diangkat di permasalahan tingkat level hukum, level di atas. Nah kalau ini hukum sudah memutuskan, ya kita terima. Oh ini saja, ini benar ijazahnya. Bukan prediksi, bukan polemik-polemik, bukan ceritanya dan sebagainya, bukan fitnah, bukan fitnah. Tunjukkan. Kami kemarin di DPD
DPD siap akan memanggil, Pak. Tapi menunggu dulu hasil daripada penelitian-penelitian ini, hasil bukti-bukti yang ini akan, mungkin hasil daripada kami dari UGM itu sebagian akan diambil oleh DPD untuk memperkaya daripada analisa dan dugaan itu, dugaan ijazah Jokowi yang palsu seperti itu. Ya, sekali lagi harapan kami, Pak, selaku Bapak Presiden yang terhormat, Presiden Republik Indonesia yang sangat-sangat dicintai oleh rakyat dan sangat-sangat pro dengan langkah-langkah kebijakannya untuk memperbaiki negeri ini. Kami melalui saya pribadi, kami sangat mengharap Bapak Presiden mendorong permasalahan ini ke ranah hukum. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, saya sampaikan kepada dari kami. Komando, komando, komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu jawab. Ya, luar biasa ya. Jadi TPUA ini tidak sendiri dalam memperjuangkan adanya dugaan ijazah palsu Jokowi ya. TPUA justru didukung oleh elemen-elemen lainnya dari kelompok-kelompok aktivis lainnya, beserta juga ada mantan-mantan purnawirawan baik dari TNI maupun dari kepolisian. Sudah banyak juga yang menanti kita untuk berkunjung ke UGM dan ke rumahnya Joko Widodo. Kita akan banyak disambut oleh rekan-rekan seperjuangan yang ada di Yogyakarta untuk bisa mengungkapkan adanya dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Baiknya langsung saja kita ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Zulkarnain. Silakan Pak Jul. Ustaz Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap rakyat Indonesia, di bulan Sahrul Ramadan ini, di bulan Sahrul Jihad ini, di bulan Sahrul Qur'atul Quran. Artinya semoga kita semuanya tidak lepas dari silaturahmi yang mana di dalam hadis yang mengatakan la yadkhulu jannata qati'ur rahim. La tidak yadkhulu memasuki surga apabila qati'ur yang memutuskan silaturahmi. Insyaallah yang di depan kepada Abang Dah, kepada mantan purnawiran, kepada Ibu Kurnia dan Ibunda Doktor dan kawan kami yaitu Rustam Effendi dan sebagai pembawa acara, terima kasih untuk memberikan waktu kepada kami yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu, kita bicara masalah identitas Jokowi. Apa identitasnya? Pertama dia mendaftarkan di sebelum presiden wali kota itu pangkatnya DRS. Ini kita terus jauh-jauh kita menyimak logika aja nih kita nih ya, kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya, jangan kalian bohong-bohongin rakyat lagi ya. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit. Semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja. Kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran. Yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Artinya Jokowi ini sudah sepantutnya dihukum mati.
sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri kami menghimbau, ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati. Tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Artinya kalau orang barat bilang, bring supply when you go, bring treaty when you die. Mungkin begitu Bunda Kurnia. Jika Anda berpergian, bawalah bekal. Jika Anda mati, bawalah amal. Amalnya amal apa? Amal kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia. Luar biasa. Kalau Anda melakukan, jangan salahkan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia menjadi gelap bertajuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang memang sengaja, yang memang diberlakukan, ya, yang memang sengaja diberlakukan secara terang menderang. Itu pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya mereka sadar, terutama kepada Pak Kapolri. Sudah tahu Joko Widodo itu bersalah, harusnya ditangkap, bukan dibola-bola rakyat ini. Sehingga hukum di Indonesia ini sebagai lawyer TPWA ini berarti benar. Berarti polisi menertibkan yang mana hukum itu berlaku tanpa pandang bulu. Saya rasa itu saja, ya. Karena saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, saya menghimbau kepada seluruhnya, para jawara, para tokoh-tokoh yang masih diam, dan juga para alumni, terutama kepada Pak Anies Rashid Baswedan, kepada siapa lagi? Kepada yang nomor 3 siapa? Bukan. Ganjar. Seharusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi, cabut hak politiknya Jokowi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Takbir! Shallu ala Nabi. Terima kasih. Hidup Bang Zul. Luar biasa Bang Dul. Saking semangatnya Bang Dul sampai lupa siapa yang akan dia mau sebutkan namanya. Ya, baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, kita beralih ke pembicara penutup, ya. Pembicara terakhir yaitu Bapak Rustam Effendi. Beliau merupakan aktivis 98 dan juga merupakan humas atau wakil ketua dari Partai Pemersatu Bangsa. Silakan Bung Rustam. Jangan sampai buka puasa ya. 10 menit aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal ijazah Jokowi hari ini saya rasa sudah cukup banyak. Hingga pas ke saya tuh udah habis semuanya gitu. Jadi saya cuma mau bilang, dulu kami ini 98 itu, reformasi 98 itu, berharap Indonesia tuh berubah gitu loh. Kita lawan KKN. Hari ini yang kita dapat 10 tahun kebelakang ini, agak-agak Tuhan sepertinya tidak mencintai juga bangsa ini. Diturunkanlah presiden seperti Jokowi gitu loh. Mungkin cobaan untuk kedepannya mungkin akan menjadi Indonesia emas. Mungkin Tuhan kasih cobaan yang besar supaya bangsa ini kuat, sehingga ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Kita melihat Jokowi ini
Dulu dia bohong aja kita percaya gitu loh. Hari ini saya melihat dia benar pun kami tidak percaya. Artinya rakyat sudah marah betul dengan Jokowi gitu loh. Hampir 3 tahun ini kami TPUA terus mendalami soal ijazah palsu Jokowi yang menurut kami semua ini jelas-jelas palsu gitu loh. Tapi Jokowi sampai hari ini saya melihat dia cuek-cuek aja gitu loh, kayak nggak punya dosa gitu loh. Artinya Jokowi itu sosok yang pinter menyimpan barang yang busuk gitu loh. Nah makanya saya himbau nih kepada anggota Dewan, Kapolri, jadilah orang baik gitu loh. Jangan menutupi kebusukan Jokowi. Karena apa? Kebusukan yang disimpan oleh manusia sepintar-pintarnya pasti akan terbongkar. Jadi jangan sampai kalian itu anggota Dewan, Kapolri Listio Sigit terlibat dalam kebusukan Jokowi. Kemarin kita laporkan kembali Jokowi. Dan kami berharap supaya Kapolri itu berani menindak gitu. Jangan mentang-mentang Kapolri diangkat oleh Jokowi terus dititipkan ke Prabowo, tidak berani bicara kebenaran. Jokowi ini sudah mau tenggelam. Jangan dibantu. Siapa yang bantu Jokowi akan tenggelam. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih baik ngurusin ijazah palsunya Jokowi. Ketika Prabowo betul-betul membongkar ijazahnya Jokowi, saya yakinkan rakyat akan mendukung penuh Pak Prabowo Subianto. Masalah Jokowi ini bukan hanya kami, rakyat biasa. Tapi tanpa dukungan penguasa yang hari ini Prabowo adalah penguasa, ini saya rasa cukup berat. Karena apa? Karena lingkaran Jokowi ini sudah menyusun semuanya agar ijazah tidak terbongkar gitu loh. Oleh karena itu Pak Prabowo bantu kami, tidak usah ikut cawe-cawe, cukup mendukung aja secara hukum. Terus kepada Pak Kapolri, tolong ini ditindaklanjuti. Apabila Kapolri kedepannya tidak melakukan hal-hal langkah-langkah hukum terhadap ijazah Jokowi, saya yakinkan Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang hari ini banyak di demo mahasiswa masalah undang-undang TNI. Kalau Pak Prabowo bicara saja sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi, saya yakinkan mahasiswa akan mendukung Prabowo Subianto. Dan juga Pak Prabowo ini presiden hari ini. Andai kata Prabowo berani menangkap Jokowi, menyuruh Listio Sigit untuk memeriksa Jokowi, Prabowo kami yakinkan tidak di bawah bayang-bayang Jokowi. Hari ini posisi Prabowo cukup lemah. Kita melihat ketika undang-undang TNI disahkan Prabowo di demo. Artinya kepercayaan rakyat belum besar terhadap Prabowo. Salah satu yang membuat Prabowo besar disayangi rakyat Indonesia adalah menyelesaikan masalah Jokowi ini. Menyelesaikan masalah ijazah palsu Jokowi ini akan menjadi catatan sejarah bahwa Prabowo adalah presiden yang hebat yang berani menuntaskan ijazah palsu Jokowi. Sampai hari ini tidak ada satupun petinggi-petinggi negara yang berani ke arah situ. Cuma kami di sini aja yang masih punya jiwa perjuangan Pak Prabowo. Prabowo, saya minta Pak Prabowo, saya cinta kepada Prabowo. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo tolong bantu kami untuk menyelesaikan bangsa ini. Kami membantu Prabowo sebagai presiden yang dibutuhkan oleh rakyat. Salah satunya apa? Tolong selesaikan masalah ijazah ini. Jangan diam aja, jangan takut kepada Jokowi. Jokowi bukan presiden lagi. Jokowi ini kalau menurut saya sampah negara ini. Membuat kesulitan-kesulitan besar terhadap bangsa ini. Terjadi hal-hal seperti ini sampai hari ini adalah lembar kejahatan Jokowi 10 tahun ke belakang. Banyak kebusukan-kebusukan, penipu-penipuan. Masalah ekonomi apalagi, utang terlalu besar. Jadi ketika Pak Prabowo ingin merubah bangsa ini menjadi bangsa yang emas,
harus dilihat betul di mana sumber masalahnya. Sumber masalah bangsa ini adalah Jokowi. Gak usah takut dengan Jokowi, Pak Prabowo. Prabowo dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh Jokowi. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Prabowo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Ya, ya, ya. Jadi masih punya waktu kita closing statement ya, masing-masing 1 menit. Masih bisa nggak? Atau? Bisa 1 menit. Bisa ya? Closing statement. Ya, baik, kita masing-masing closing statement para pembicara 1 menit. Silakan dari Pak Rijal Fadila. Ya, karena ini bulan Ramadan ya, maka ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu ala itsmi wal udwan, ya gitu. Kita harus bertolong-tolongan dalam hal yang kebaikan dan ketakwaan. Jangan hal-hal yang zalim, dosa, maksiat. Nah, sekarang kita diuji semua ini. Mau tolong menolong dalam hal kezaliman atau tolong menolong dalam hal kebaikan, kejujuran dan ketakwaan. Nah, kita harapkan sebenarnya sekarang ini adalah hayu gitu kan, masyarakat atau seluruh elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen perjuangan, baik itu para ulama, para kiai, para purnawirawan, mahasiswa, buruh, aktivis, semua emak-emak juga bertolong-tolonganlah sekarang, hayu bersama-sama gitu kan, dalam hal kebaikan, kejujuran, keadilan. Saatnya ini, mari kita rontokkan kezaliman, mari kita ubah kondisi negeri ini yang gelap menjadi yang terang. Jadikan kepemimpinan adalah kepemimpinan ilahiyah, kepemimpinan yang berbasis pada agama, karena agama jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Hancur negara ini kalau meninggalkan agama. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur waladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pemimpin orang beriman Allah yang mengeluarkan dari yang gelap kepada yang terang. Tapi pemimpin orang kafir adalah togut yang mengeluarkan dari yang terang kepada yang gelap. Mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun. Mari kita jadikan negeri ini terang benderang itu dengan kepemimpinan yang baik. Jangan sampai kita biarkan kepemimpinan yang gelap dan menggelapkan terus bangsa dan negara ini, sehingga tidak ada perubahan apa-apa dari satu rezim ke rezim yang lain, hanya sekedar begitu-begitu saja, pragmatis, hanya kepentingan dunia saja yang dicarinya, bukan kepentingan, kemaslahatan, kebahagiaan bersama dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan bagi perjuangan mereka yang ingin menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Kurnia. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, kepemimpinan ilahiyah yang diharapkan oleh Bang Rizal Fadila tadi dalam adagium itu bernama bonum quo universalus eo divinicius, bahwa setiap keputusan yang makin ilahiyah itu adalah keputusan yang sangat dicintai oleh Rob. Bagaimana kita mendapatkan keputusan yang universalus divinicius, ya, seperti yang diinginkan Rob, jika prestasi Joko Widodo adalah ijazah palsu, mobil SMK palsu, Petramak oplosan palsu, korup 1.000 triliun, meninggalkan hutang terbanyak, korup PLN 1,2 triliun, korup PT Timah 300 triliun, korup PT Antam 5.900 triliun, dan sebagainya, termasuk 11.000 triliun yang ada di kantongnya yang entah di mana sekarang. Dari sini kita bisa melihat beliau boleh saja 100 miliar persen terindikasi berijazah palsu, tapi sertifikat OCCRP-nya asli, ya. Jadi dia adalah juara koruptor sedunia nomor 2. Demikian. Saya lanjutkan. Kepada Pak Prabowo, sebagai rakyat saya ingin menyampaikan ajaran dalam Islam,
Nabi Muhammad mengatakan, bila Fatimah putrinya mencuri, beliau akan potong tangannya. Sendiri, dialah sendiri ya. Beliau akan memotong tangan Fatimah sendiri. Berarti keadilan tetap ditegakkan tanpa pandang bulu kepada siapapun, termasuk kepada darah dagingnya sendiri. Jadi Pak Prabowo, bila Pak Prabowo merasa dan memuja-muji yang sangat menyakitkan rakyat pada Pak Jokowi itu hak Pak Prabowo, hak Anda Pak Prabowo. Tapi ingatlah ajaran Islam tentang Nabi Muhammad, tentang Fatimah. Bila ternyata terbukti Pak Jokowi itu adalah mempunyai ijazah palsu dengan segala macam kebohongan lainnya yang merugikan bangsa dan negara Indonesia, maka hukumlah, penjarakan, pidana Pak Prabowo, pidana Pak Jokowi oleh Anda untuk kemudian serahkan kepada Pak Listio untuk pidanakan proses di pengadilan. Begitu Pak Prabowo pesan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Jul. Saya sudah fastabikul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Artinya ya, rakyat ini mau benar, mau baik. Jadi jangan sampai Joko Widodo harus sadar diri. Joko Widodo harus ngaca, harus berkata, harus bercermin melihat siapa saya, si tukang bohongkah saya? Kalau benar-benar saya bukan tukang bohong, buktikan ijazahnya. Terima kasih. Ya. Ya. Lanjut Bapak Kolonel. Baik, terima kasih. Tangkap dan adili Jokowi bersama dengan antek-anteknya adalah harga mati. Mantap. Yang kedua, terima kasih atas nama mewakili Purnawirawan, para senior juga. Atas nama Purnawirawan, terima kasih kepada DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Dan ini adalah alamat dan jalan yang terbaik ke depan dan cerah Indonesia adil, makmur, dan di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Merdeka! Terakhir. Sampai imsak boleh. Ini terakhir. Terakhir hari ini, bukan terakhir saya gitu. Jadi tanggal 16 itu 15-16 kita ke UGM tanggal 15, ya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri kan. Nah, jadi kami ke sana itu banyak di video saya lihat settingan, kata itu settingan orang datang ke tempat Jokowi. Wah, menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Takutnya Jokowinya lari. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terima kami, wah kami sangat senang. Kami ke sana nggak minta ketupat, Kabur aja dulu. kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Allah udah kasih rezeki yang cukup buat kami. Cuman kami minta supaya Pak Jokowi legowo lah. Kalau memang Pak Jokowi jasanya palsu, ngomong. Kalau nggak berani sama rakyat, ngomong sama kami gitu loh. Karena kami yang mempersidangkan itu. Nah, kalau Pak Jokowi merasa negarawan, Pak Jokowi harus ngomong di media, di televisi. Mohon maaf, semaaf-maafnya, sebesar-besarnya. Begitu juga bawa istrinya, bawa anak-anaknya, bawa cucunya, kasih rekaman ke TV. Mohon maaf karena ijazah saya palsu. Waktu wali kota saya Dr. Andes. Karena mungkin untuk gengsi naik presiden saya mau seperti Soekarno, insinyur gitu loh. Makanya ya saya pakai dah ijazah entah siapa gitu loh. Nah, tapi saya kalau Pak Jokowi terus terang kalau udah ngomong seperti itu, saya pribadi maafin Pak Jokowi. Manusia kan ada salahnya. Tapi kalau Pak Jokowi nggak minta maaf, wah saya marah, kami marah. Kalau nipu tuh jangan lama-lama. Sebulan aja, ini 10 tahun gitu loh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Itulah tadi penyampaian dari narasumber kita yang hebat-hebat pada sore hari ini menjelang buka puasa di bulan Ramadan yang pada hari ini menjelang 25 Ramadan. Ya, kami dari TPUA mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi yang umat muslim yang melaksanakan, karena mungkin ini podcast kita terakhir di bulan Ramadan karena pekan depan sudah akan Idul Fitri. Jadi kami dari TPUA mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap dan adili Jokowi. Dan adili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi.